Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah sudah melakukan uji publik pendataan non-ASN, tetapi masih ada permasalahan yang dihadapi oleh instansi ataupun pemerintah daerah. Data honorer belum semua terinput. Kesalahan input belum diperbaiki. Dokumen belum semua diupload. Inilah solusinya yang harus dilakukan. Dari mass media, kami mendapat beberapa masalah pendataan non-ASN di daerah. Yang pertama, data honorer belum semua terinput, artinya belum 100% diinput. Masih ada yang tertinggal. Dua, data yang diinput ada kesalahan, tapi belum sempat diperbaiki. Ketiga, dokumen belum diupload. Artinya masih banyak dokumen-dokumen yang diupload, bervariasi permasalahannya. Terus lalu apa yang harus dilakukan oleh daerah ataupun instansi pemerintah? Saat ini masa uji publik pendataan non-ASN. Maka yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Pemda dapat membuat surat usulan perpanjangan waktu input data honorer ke BKN. Dan BKN akan memberikan jawaban tertulis sebagai jawaban surat usulan daripada pemerintah daerah. Contoh, bersama ini saya akan tunjukkan daerah yang sudah melakukan ini. Mari kita lihat. Sekutip dari jpnn.com, membuat judul data ribuan honorer belum terinput. BKD sedang memohon ke BKN. Ini dimuat oleh jpnn.com pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, masih baru. Banten, jpnn.com, Serang. BKD Provinsi Banten melayangkan surat kepada BKN untuk meminta perpanjangan waktu dalam pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini sudah dilakukan oleh Provinsi Banten. Membuat surat usulan kepada BKN untuk meminta perpanjangan waktu dalam pendataan tenaga non-ASN. Kabid Pembinaan dan Data Kepegawaian BKD Provinsi Banten, Aan Faujan Rahman, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak BKN terkait perpanjangan waktu pendataan tenaga honorer. Ini Pemprov Banten, saya menyatakan sangat aktif dan sangat bagus dalam menangani pendataan ini. Karena mereka melayangkan surat kepada BKN untuk perpanjangan waktu. Dan mereka sudah melakukan koordinasi. Kami sudah membuat surat usulan penambahan waktu kepada BKN. Itu disampaikan oleh Bapak Aan. Aan Fauzan menambahkan ada data per 30 September 2022 yang terinput ada 12.020 honorer. Jumlah honorer di lingkungan Pemprov Banten kurang lebih 16.000. Berarti ada yang tersisa yang belum terinput di sini. 16.000 dengan 12.000-an, kira-kira 4.000-an. Dia mengatakan pihaknya dapat menginput paling banyak 1.000 pegawai honorer. Pernah kami mengalami kendala 2 kali. Server itu mati dari pukul 3 WIB sampai jam 20 WIB. Nah, ini menghambat pekerjaan input. Sebelumnya diberitakan pendataan tenaga honorer mengalami penyusutan karena sebagian data dicoret. Kepala BKD Provinsi Banten, Nana Supiana, mengatakan pendataan honorer mengalami penyusutan sekitar 1.000-an nama non-PNS. Pendataan tenaga honorer yang akan disetorkan Kemenpan RB datanya berkurang menjadi 16.000 lebih. Ucap Nana. Nana menambahkan terjadinya penyusutan setelah hasil verifikasi faktual. Contoh, ada nama tetapi tidak aktif atau orang tidak ada. Seperti halnya guru sifatnya dinamis. Dia bisa melamar pekerjaan di tempat lain. Nah, inilah salah satu contoh pemerintah daerah yang sangat peka dan sangat pintar memanfaatkan waktu. Uji publik ini menjadi perbaikan data, menyempurnakan data, membuat
data menjadi 100%. Terjadi validasi data. Seharusnya pemerintah daerah harus melakukan seperti ini. Artinya kalau ada data-data yang kurang, ada honorer yang belum terdata, saat ini masih boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.